Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang ingin saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu, dan hari ini CoinMarketCap kayaknya lagi ada gangguan guys, jadi crypto market cap-nya nggak muncul di sini, tapi nggak apa-apa, kita langsung skip saja ke harga Bitcoin hari ini 57.300-an, naik 1%, Ethereum 4.292, Binance Coin $606, Solana $207, Cardano 1,67, XRP 1,04, Polkadot $38, Dogecoin kembali ke urutan ke-10 dengan 0,21, Avalanche $121, dan Shiba Inu hari ini naik sedikit ke 0,000041 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Oke, sebelum kita mulai beritanya guys, saya mempunyai berita hari ini, malam hari ini, kemungkinan jam 6.30 atau jam 7 malam hari ini saya akan mengadakan live streaming, dan di live streaming kali ini lagi-lagi saya akan melakukan giveaway USDT gitu ya, walaupun ya nggak gede-gede banget, kita cuma untuk mantau bareng sekaligus saya have fun doang, ngasih dikit USDT ke kalian. So kalau misalnya kalian pengen ikutan giveaway-nya, silakan nanti join saja live streamingnya mungkin jam 6.30 atau jam 7, atau kalian memang kalau nggak mau ketinggalan, kalian masuk saja ke grup Telegram yang sudah saya sediakan, linknya ada di kolom description di bawah, gratis, dan di sana kalian bisa sharing-sharing soal pendapat kalian tentang market cryptocurrency. Dan kemudian juga hari ini jangan lupa ya, untuk teman-teman yang sudah join di Bybit, kalian yang kemarin-kemarin juga udah membeli BitDAO, hari ini sepertinya udah subscription phase untuk token PTU, karena token Pintu atau exchange, salah satu exchange di Indonesia, tokennya akan launching di Bybit. Jadi kalau kalian yang mempunyai token BitDAO dan udah daftar akun Bybit melalui link referral saya, dan mempunyai minimal rata-rata 50 BitDAO selama beberapa hari terakhir, harusnya kalian terkualifikasi untuk mendapatkan alokasi token PTU. Dan nanti saya akan adakan live streaming nanti itu juga sekalian saya pengen jualan token PTU-nya yang saya dapetin gitu ya. Jadi ya sekalian kalau misalnya kalian mempunyai token PTU juga, nanti mungkin kalian bisa join live streamingnya. Kalau kalian belum mempunyai akun Bybit, pastinya kalian bisa daftar di link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Kalau kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan berbagai bonus, dan pastinya kalian akan bisa mengikuti event Bybit yang banyak banget, nggak habis-habis, dan rata-rata itu memberikan uang gratis untuk kalian gitu ya. So, langsung aja kita mulai ke berita hari ini. Morgan Stanley increase exposure to Bitcoin, held 300 million in Grayscale shares. Jadi, Morgan Stanley yang dulunya kelihatan membenci banget Bitcoin, namun kali ini kelihatannya mereka juga udah mulai banting setir gitu guys ya, karena di sini dikatakan according to filing from the United States Securities and Exchange Commission, jadi mereka kan wajib melaporkan gitu ya ke SEC, dan mereka memperlihatkan laporannya bahwa mereka menambah shares-nya lebih dari kurang lebih 63% kalau dibandingkan dengan second quarter 2021. Jadi mereka menambah exposure mereka terhadap Bitcoin, tapi tidak langsung beli di exchange ya guys ya. Mereka beli melalui Grayscale gitu. Tapi ya secara tidak langsung ya mereka berarti percaya gitu bahwa Bitcoin sekarang juga harganya masih cukup menarik gitu ya kan. Seperti yang saya sampaikan kemarin guys, kalau misalnya pemain-pemain besar seperti ini masih dalam tahap akumulasi, ya kita bisa tahu bahwa kemungkinannya kita bisa jadi masih dalam bull market gitu. Karena kenapa? Pemain-pemain besar seperti ini tentunya mereka mempunyai tim riset sendiri gitu guys ya. Sebelum melakukan investasi, keputusan investasi, mereka tentunya melakukan riset yang lebih jauh daripada kita. Mereka juga mempunyai data yang lebih banyak daripada kita gitu ya. Jadi tentunya dengan adanya hal ini itu bisa menciptakan semacam sentimen positif, seperti yang kemarin-kemarin kita udah pernah baca juga soal para manajer institusi yang juga masih dalam tahap akumulasi gitu ya. Itu yang membuat ya saya pribadi juga masih sangat confidence gitu ya, bahwa kita masih di pertengahan bull market, dan dengan data-data yang ada juga sekarang masih menunjukkan hal yang sama gitu ya. Next, kita pengen lihat di sini Bitcoin price metrics demand strong reaction as 56k Bitcoin starts to look seriously cheap.
Jadi ada seorang analis mengatakan sepertinya harga Bitcoin sekarang udah termasuk cukup murah gitu ya. Tapi dia mengandalkan satu data yang namanya NVT signal. Dan secara historis, kalau misalnya teman-teman perhatikan, memang indikator ini mirip-mirip seperti Bollinger Band gini ya guys ya. Dan secara historis, setiap kali kita menyentuh area lower band di sini, atau garis bawah yang hijau ini guys, oke, itu berarti kita udah dalam fase oversold gitu ya. Dan seringnya kalau misalnya kita menyentuh area lower band di sini, kita akan mendapati bounce back ke atas. Di sini teman bisa lihat bounce back, oversold, bounce back, oversold, bounce back, oversold, bounce back, ya kan? Dan di sini kita juga udah kembali mendekati area oversold, walaupun kita belum benar-benar menyentuh area oversold-nya ya guys ya. Tetapi kita mungkin udah bisa mengindikasikan ini sebagai oversold juga karena ini udah di bawah garis tengahnya gitu ya. Jadi ini adalah area oversold. Cuman kalau makin rendah di sini tentunya makin oversold, dan biasanya tidak lama kemudian setelah fase oversold kita akan mendapati bounce back ke atas. Ini adalah salah satu indikator yang dipakai analis tersebut dan mengatakan expecting a strong reaction in the not too distant future. Jadi dia mengatakan dia expect akan ada pergerakan yang kuat dalam beberapa waktu mendatang gitu ya. Jadi dalam waktu dekat lah istilahnya. Nah, ini juga ada indikator satunya ya guys ya. Ini adalah indikator Bitcoin total supply held by short-term holders. Jadi ini adalah total Bitcoin yang dipegang oleh para pemegang jangka pendek. Dan biasanya apabila kita melihat short-term holder ini dalam keadaan rendah seperti ini, maka itu kita dalam tahap akumulasi gitu ya. Karena kenapa? Kalau short-term holdernya ini rendah, berarti long-term holdernya yang tinggi, alias pemegang jangka panjangnya yang tinggi. Tetapi kalau kita melihat ini sudah mulai naik ke atas, oke, itu biasanya sudah akan terjadi fase distribusi, yang berarti long term holder udah start keluar dari market. Tapi yang mendorong harga terus-menerus ke atas itu adalah para short term holder atau para retail kecil gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman berkaca dari cycle 2017, maka yang terjadi ketika short term holder itu naik kencang seperti ini sampai mereka kehilangan tenaga di sini. Dan pada akhirnya kita mendapati bear market. Hal yang sama juga terjadi di awal tahun 2021, di mana kita melihat short term holder yang mendominasi, alias pemegang jangka pendek yang mulai mendominasi pergerakan harga, ya kan? Dan setelahnya ketika mereka kehilangan momentum, kita akhirnya mendapati koreksi besar. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan secara historis, apabila kita berada di area serendah ini, itu ya, itu biasanya kita berada di fase akumulasi, gitu kan? Yang berarti short term holder belum terlalu tertarik, tetapi malah long term holder yang banyak akumulasi gitu. Dan itu adalah berita positif juga menurut saya. Dan kelihatan kita masih jauh dari area yang kemarin disentuh oleh Bitcoin total supply held by short term holders di bulan April dan juga tahun 2017 kemarin. Kita masih jauh di bawah area tersebut. Jadi kita sekarang juga dengan indikator ini bisa dikatakan kita juga masih dalam fase akumulasi gitu ya. Jadi itu adalah kedua berita hari ini. Next, si TechDev lagi yang lagi-lagi membuat perbandingan gitu guys ya, antara ini kali ini malah dari 2013, 2017 dan 2021, dan yang dibandingkan adalah pergerakan harganya dan juga sekaligus indikator RSI-nya yang menurut dia ya masih ada kemiripan lah gitu ya, dimana di pertengahan cycle kita mendapati ada koreksi, di sini juga ada koreksi pertengahan cycle, di sini koreksi pertengahan cycle, dan kita sekarang di penghujung breakout dari koreksi tersebut. Dan biasanya setelah breakout kita akan mendapati fase parabolik, di sini fase parabolik. Dan apabila kita mendapati breakout di sini, menurut kalian apakah kita akan mengulang hal yang sama, parabolik juga, atau kita akan naiknya secara merangkak saja atau dalam bentuk wave? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau saya pribadi, saya tidak masalah guys, mau dia parabolik, mau dia naik dalam bentuk wave, ya pada intinya kalau kita sebagai investor, selama aset kita naik secara value, ya kita happy-happy aja gitu guys ya, nggak usah diperdebatkan antara parabolik atau wave gitu. Yang kita tahu
secara data on-chain sekarang kita masih lihat fase akumulasi, yang dalam artian dalam mid-term sampai long-term kita masih sedikit lebih ke arah bullish. Itu aja yang perlu kita tahu gitu kan. Jadi kita nggak usah terlalu pusing apakah kita harus parabolik atau kita naiknya dalam bentuk wave. Saya rasa keduanya juga akan memberikan kita cuan gitu ya, jadi nggak ada masalah. Dan ketika fase parabolik terjadi, maka biasanya indikator RSI itu akan nyampe di atas angka 80 guys ya. Rata-rata terjadi di tahun 2013 dan 2017, di atas 80 juga, bahkan mungkin menyentuh 90-an gitu ya. Dan sekarang kita masih di angka 60-an gitu, jadi masih mempunyai ruang gerak yang cukup banyak ke atas. Dan ini juga adalah salah satu chart yang kalau misalnya kalian long term holder, ini adalah satu-satunya chart yang perlu kalian perhatikan gitu ya. Dimana kalau dilihat secara makro, ya dari tahun ke tahun itu sebenarnya kita pergerakannya stabil banget naik ke atas gitu guys. Hanya saja kalau misalnya kalian lihatnya di 15-minute chart, di 5-minute chart, 1-hour chart, ya tentunya volatilitas tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kalian zoom out, kalian lihat chart ini, oh kalian bakalan tahu bahwa ya dari tahun ke tahun kita sebenarnya naik terus kok. Cuman di pertengahan jalan kita akan ada koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi. Ya kalau kalian long term holder, pemegang jangka panjang, investor jangka panjang, ya cukup ini saja yang perlu kalian tahu. Dan kalian perlu tahu ya, di sini dikatakan on average Bitcoin has more than triple annually for 11 years. Jadi selama 11 tahun, per tahunnya itu biasa Bitcoin naiknya 300%. Jadi 300% per tahunnya selama 11 tahun. Jadi selama 11 tahun berturut-turut, kita setiap tahun tuh triple. Naik 300%. Itu tentunya dirata-ratakan gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian komplain hanya karena ada koreksi dari 69.000 ke 57.000 atau 56.000, ya berarti kalian tidak zoom out gitu. Coba di zoom out. Setiap tahunnya secara rata-rata Bitcoin itu menghasilkan kurang lebih 300%. Ya tentunya gitu ya, semakin mature marketnya, semakin dewasa marketnya, semakin besar market capnya nanti, tentunya mungkin pergerakannya tidak akan lagi sevolatil sekarang gitu. Tetapi kita bisa melihat ya di sini dikatakan steady exponential growth gitu. Secara eksponensial itu steady banget, atau pergerakannya dilihat mulus banget lah ke atas gitu ya. Kemudian di sini ada juga indikator supply shock ratio. Jadi kalau misalnya ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu indikator gitu ya guys ya, untuk menilai pergerakan harga Bitcoin. Dan biasanya kalau misalnya kita mendapati ada divergence di sini, itu cukup kuat gitu ya, illiquid supply shock ratio. Berkali-kali kita mendapati ketika harga di sini, saya ada sebutin ke teman-teman, ada divergence, kemudian kita menciptakan efek ketapel. Mungkin teman-teman masih ingat yang saya sampaikan, dan kita boom naik ke atas. Sama juga yang di sini, ya kan? Kita harganya terus ditekan ke bawah, tetapi kita juga menciptakan bullish divergence di illiquid supply shock ratio yang membuat akan adanya efek ketapel. Jadi kita boom naik lagi ke atas, dan sekarang adalah hal yang sama guys. Kita kembali di surprise ke bawah atau ditekan terus ke bawah, tetapi illiquid supply shock ratio-nya itu terus naik gitu guys. Yang membuat saya merasa ya sama aja yang bakal terjadi gitu guys. Dimana nanti juga akan terjadi efek ketapel, tapi tentunya kita belum tahu kapan, tapi seharusnya tidak akan lama lagi kita akan menemukan hal tersebut gitu ya. Jadi semoga aja sebentar lagi kita akan mendapati pergerakan yang masif dari Bitcoin, karena cukup bosan juga ya setiap hari kalau kita ngelihat Bitcoin di harga-harga segini aja. Sebaliknya kalau nanti kita mendapati ada bearish divergence, tentunya kita harus sedikit lebih waspada gitu guys. Dimana ketika harga Bitcoin naik, tetapi illiquid supply shock ratio-nya malah turun. Nah, itu mengindikasikan biasanya akan ada koreksi lanjutan gitu ya. Jadi di bulan Agustus 2020 di sini, dan juga di bulan Mei kemarin, oke? Dimana harganya naik di sini 2 wave, tetapi illiquid supply ratio-nya itu tetap menurun, yang membuat itu ada bearish divergence, dan kita malah perlu waspada kalau ini yang terjadi, oke? So, itu aja untuk beberapa berita terbaru hari ini dan data terbarunya. So, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Udah panjang banget ya hari ini videonya guys ya. Kalau misalnya kalian merasa bermanfaat video hari ini, mohon bantuan like-nya guys, oke? Dan saya juga pengen tahu sepertinya pendapat kalian gitu tentang keadaan market sekarang seperti apa. Kasih tahu aja saya di kolom komentar di bawah. Dan kalau di 4-hour chart ya secara teknikal sebenarnya tidak terlihat terlalu baik ya guys ya. Ini harus jujur ngomong saja, karena kenapa?
Ya, teman-teman bisa melihat ini adalah pattern yang mirip dengan yang terjadi kemarin. Kita mendapati impulsive move, corrective moves berupa bear flag, kita lanjutin lagi impulsive move ke bawah, kemudian ada corrective move lagi berupa bear flag, kita lanjutin lagi ke bawah. Kemudian sekarang kita juga menunjukkan indikasi akan adanya bear flag lagi nih guys. Jadi kalau kalian zoom in juga ke 1 hour chart gitu ya, memang kita belum menemukan sama sekali adanya impulsive move ke atas gitu ya. Tidak ada yang sustain gitu, impulsive move ke atasnya. Kemarin kita cuma di gap sekali, tapi langsung dibanting lagi ke bawah. Selepasnya kita belum lagi menemukan adanya impulsive move ke atas. Jadi ini juga bisa mungkin berkorelasi dengan hari ini adalah harinya Thanksgiving gitu ya, tanggal 25. Jadi biasanya orang-orang luar kan pastinya liburan gitu guys ya. Jadi mungkin trading volume juga bakalan jadi kecil. Tapi ya siapa tahu kita dikasih surprise gitu kan. Tetapi surprise yang tahun lalu tentunya tidak pengen kita tidak pengen terjadi dengan tahun ini juga, karena tahun lalu Thanksgiving itu kita malah koreksi belasan persen. Nah, kalau anggapan saja gitu ya, kita juga mendapati hal yang sama, koreksi belasan persen, maka kita udah mungkin akan nyampe ke 50-an ribu gitu. Jadi ya saya rasa, saya pribadi sih mungkin eh, nggak ngerasa kita akan mengulang hal yang sama dengan yang tahun lalu gitu ya. Ya kalaupun kita drop lagi mungkin tidak akan drop separah kemarin lagi. Dan sebenarnya kalau digambarkan sekarang kita juga ya mungkin bisa akan mengindikasikan membentuk semacam falling wedge gitu ya. Ini coba dibenerin dulu, oke. Ya, semacam inilah gitu ya guys ya, bisa jadi seperti ini, oke. Ya, kita juga bisa berpotensi membentuk semacam falling wedge gitu ya. Tentunya ini baru akan lebih valid apabila kita mempunyai lebih 2 atau 3 titik sentuh lagi yang bisa mengkonfirmasi bahwa kemungkinan kita akan mendapati sebuah falling wedge. Dan kalau misalnya secara indikator, memang teman-teman juga bisa melihat, ini udah dari kemarin dijelaskan gitu ya, bahwa kita jelas sekali sekarang mendapati ada bullish divergence di 4 hour chart gitu. Sini ya, teman bisa melihat bullish divergence-nya. Oke. Tapi selalu saya katakan bahwa yang namanya divergence itu kalau kita temukan belum tentu langsung akan efektif gitu. Alias belum tentu kalau misalnya kita melihat bullish divergence tiba-tiba langsung akan meroket ke atas. Tidak seperti itu guys. Kita juga perlu dukungan price action-nya gitu ya. Dan so far saya rasa hal terpenting yang masih perlu kita pantau adalah trendline di sini nih guys. Oke. Jadi selama kita masih berada di bawah trendline ini, ya selalu masih ada kesempatan kita untuk membuat satu lagi low, atau bahkan kita akan membuat sideways dulu di sini. Oke, sebelum kita benar-benar naik lagi ke atas. Jadi patokannya menurut saya masih sama, adalah di trendline di sini. Dan kalau misalnya nih guys yang terjadi nanti, kita kan sekarang membentuk indikasi adanya bear flag lagi nih. Kalau misalnya kita sampai breakdown lagi di sini, maka kemungkinan next target adalah sudah lagi di 53 sampai 54 ribu di sini. Yang udah banyak banget orang ngantri di sana ya. Kalau saya pribadi seperti yang saya sampaikan kemarin, saya ngerasa kayaknya nggak nyampe ke 53, tapi so far untuk price action-nya menunjukkan belum ada indikasi bahwa para bull udah pengen balik lagi. So saya harus objektif dan mengatakan bahwa kita sekarang malah berpotensi lagi membuat penurunan lagi kalau misalnya kita sampai mampu breakdown dari pattern ini. Tentunya ini akan invalid apabila kita tiba-tiba mendapatkan impulsive move dan breakout dari pattern di sini. Dan kalau ini yang terjadi, maka saya expect at least akan kita nyampe retest ke arah trendline di sini, dan ini akan menjadi penentuan gitu ya, apakah kita akan mendapati lagi rejection dari sini ataukah kita mampu breakout dari sana dan konsolidasi. Kalau ini yang terjadi, maka saya expect at least Bitcoin akan kembali nge-retest area 63 sampai 64 ribu. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.